Ya abang sempat kepikiran jelek, jangan kah, jangan ketemu kah. Kalau terus ketemu terus dirampas, ya saya nggak bisa apa-apa. Nyawa, Mas. Pasti Iya, nyawa. yang kepikiran hanya ya mudah-mudahan saya pulang dalam keadaan selamat lah. Selamat ya, ya. Abang, Demi aduh, yang sampai tadinya semangat down langsung. down. Saya bilang, Tuhan ini Buaya itu. sebuah, aduh saya dimakan buaya sudah ini. Abang sudah, aduh. Yang paling ini saya tanya mereka, loh kenapa karyawan lembur? Saya cari-cari nggak dapat. Dia bilang, teman ini yang jaga nih si siapa? Sari Yusuf. Ih, kok gila kah? Karyawan su libur 1 minggu yang lalu su berangkat ke Biak dan Serui. Jadi itu tidak ada suara, harusnya tidak ada suara itu, Tidak Bang. ada. Saya berpikir begini. Ya mungkin namanya kita ingat orang tua ya. Saya berpikir suara doser ini yang tuntun saya sampai saya tiba di perusahaan. Karena apa? Setelah turunan itu pasti tanjakan begini. Itu yang bikin setengah mati. Sampai aduh, abang pikir mungkin sekitar 30 kilo, 40 kilo sudah itu. Kita cuma ganggu malam-malam ini. Tidak apa-apa. Supaya tahu rumah juga toh. Iya. Ternyata dekat saya dari jalan besar ya. Lumayan. Jadi teman-teman, beliau ini senior saya. Jadi di Polresta. Beliau dinasnya di Polsek Japsel. Jadi beliau namanya Aibtu Senal Abidin ya, Bang ya? Iya. Siap. Abang lahir besar Papua, Bang ya? Kalau saya lahirnya di Makassar. Oh, lahir Dulu di Makassar. Sulawesi Selatan ya, ujung Pandang. Lahir di sana, sekolah sampai kelas tamat SD lah. Saya sambung SMP di sini. Oh, Itu di SMP Abang baru ke Papua. Papua. Ya. Dulu di mana itu, Bang? Kebetulan saya dulu sekolah di SMP 3. Sekarang sudah berubah jadi SMP 9 Hamadi itu di Angkatan Laut. Oh, emang di Hamadi ya, Bang Ya, ya? di Hamadi. Berarti lahir besar sini, Bang. Enggak, saya tidak lahir besar di sini. Di Makassar. Saya di Lahir besarnya Makassar, cuma lanjut SMP di sini. Oh, SMP-nya yang di sini, baru mulai SMP. SMP baru Abang di Jadi perlu teman-teman ketahui kenapa sampai kita undang Bang Zainal. Nanti seiring berjalannya kita ngobrol, pasti teman-teman bisa tahu nanti kenapa. lumayan ada kisah-kisah yang keren ya bagi kita anggota Polri. Abang itu lulus tahun berapa, Bang, kalau Polri? Saya kebetulan waktu itu, saya cerita sedikit ya. Waktu itu saya masuk polisi itu tahun 2000. 2000. Saya tamat sekolah, kebetulan waktu itu saya sekolahnya di SMK 3. Dulu STM itu. Saya tamat tahun Sudah di AB itu, Bang? di AB. Saya tamat STM. Itu kisahnya ini, karena waktu kami dengar hasil waktu itu, kami dengar hasil jam 3 sore. Sementara dari sekolah-sekolah lain itu kan mereka pengumuman mulai dari pagi. Nah, ya teman-teman tahulah anak-anak STM, ya toh. Ya mungkin karena mayoritas laki-laki, ya image-nya pasti wah brutal. Akhirnya waktu itu kami itu ditahan guru-guru. Jadi pengumuman itu jam 3 sore. Jadi begitu jam 3 sore pengumuman, ya kami apa ya istilahnya kalau di Jayapura, anak Papua itu hitung lepten kendaraan. Nah kebetulan waktu itu kita naik trek, rombongan semua ke pusat kota di Imbi waktu itu. Itu udah jalan lah. Nah sampai di Imbi waktu itu, sebelum Imbi, di Patung tuh. Oh ya, di Nah, Patung. di Patung, di Bank BTN itu, senior-senior kita lah. Senior-senior kita yang dulu di Dalmas, dapat kami. Oh, ditangkap, Bang? Ya, mereka hentikan kendaraan yang kami naiki, kami dikejar. Ya mungkin mereka pikir mungkin
kami rombongan dari anak-anak yang brutal sebetulnya Iya, sebelumnya di IMBI. Sudah, ya kebetulan waktu itu saya juga kena rotan waktu itu. Jadi waktu tamat sekolah terus orang tua sarankan, sudah daftar polisi saja. Cuma waktu itu karena mengingat saya sempat kena rotan, nggak mau. Nah, Jadi ada rasa iya, jadi dendam ya, Bang? iya itu lagi apa ya? Ya seperti itulah. Jadi waktu itu saya ya karena kita basicnya STM, kebetulan otomotif, pingin cita-cita, sudahlah kita coba ngadu nasib kuliah di Makassar. Karena Oh, di Abang sana, maunya balik ke Makassar. ya waktu itu sempat daftar di Unhas waktu itu cuma tidak lulus, balik ke sini. Hmm. Nah balik ke sini itu tahun 2000 itu ada pendaftaran. Ya sudahlah, itu keluarga orang tua nggak tahu, Oh, Abang sembunyi-sembunyi. sembunyi-sembunyi. Ah. Kebetulan itu pun kebetulan juga sebetulnya karena ketemu dengan teman-teman yang mau daftar polisi di Ruko waktu itu, mereka lagi fotokopi, ketemu, mau kemana? Kita mau ini daftar polisi. Lah saya juga waktu itu pingin, kebetulan ada pendaftaran pegawai negeri CPNS waktu itu, kami pakai hitam putih, berkas juga lengkap. Ya saya nongkrong di garasi PGR waktu itu. Sementara teman-teman itu lagi antri untuk pendaftaran. Saya baca itu persyaratan. Iya. Oh, semua ada dalam berkas saya. Lengkap dengan Lengkap. Sama dengan Sama. persyaratan CPNS. Sama persis. Sudah akhirnya saya iseng saja saya sodorkan. Nama dipanggil. Ah. Terus ukur tinggi dapat nomor. Nah itu dapat nomor. Ya sudah. Saya sodorkan ke orang tua bilang, serius? Ya coba-cobalah. Kami coba-coba. Nah kebetulan waktu itu pendaftaran di sana, kami ikuti tes by tes itu. Lulus Kebetulan teman-teman sekolah banyak. Yang STM ini banyak yang ikut memang. Banyak yang ikut. Sudah akhirnya semangat ikuti terus. Dan alhamdulillah sampai pengumuman Pantohir berhasil dan abang masuk dalam pendidikan waktu itu. Berapa banyak waktu itu, Bang, pendidikan? Waktu itu kami penerimaan sebetulnya 600. 600. 600. Namun salah satu teman kami casis waktu itu lulus Polri tapi dia tidak sempat lulus sekolah. Jadi ijazahnya nggak ada. Oh gitu. Ya, jadi gugur waktu itu. Itu sudah di SPN sini, Bang, ya? Ya, kebetulan abang di SPN Jayapura sini tahun 2000 tuh. Itu kan selesai pendidikan, penempatan, Bang. Penempatan pertamanya di mana, Bang? Kebetulan waktu itu kami penempatan pertama di Polres Jayapura waktu itu, masih gabung. Oh, Jadi masih belum Jayapura Kota, belum Polresta, Bang, ya? belum Polresta. Waktu itu masih gabung Kerom, Sentani, Sarmi masih Ambramo gabung juga semua. masih itu. Ya, Berarti masih luas sekali, Bang. luas sekali. Wih, jauh itu. Itu punya wilayah patroli. Iya. Iya, Berarti itu kayaknya patroli bisa pagi tembus pagi. bisa. Jadi dulu kita kan masuk mau tidak mau itu yang bujang itu kan kita diwajibkan tinggal di barak. Kemudian rata-rata kami itu masuk yang Bintara Baru itu masuk di Dalmas waktu itu. Dalmas. Nah, Dalmas ya itu kami kalau patroli malam itu sampai di Sentani. Kemudian kalau ada peristiwa pemalangan apa segala macam bahkan sampai di Arso pun kami tiba waktu itu karena saking luasnya wilayah hukum Polres Tapi Jayapura induknya waktu itu. sendiri di mana? Di Kota kota tuh. Polres Jayapura. Kalau seumpama, Bang, Sarmi kan masuk sini, Bang, ya? Ya, Sarmi Terus masuk sini. Mambramo masuk sini, Bang. Semua Itu Mambramo. kalau ada masalah ya, Bang. Kalau ke Sarmi kan sekitar 10 jam ya, Bang, ya? Dari sini. Ya, mungkin sekarang sudah 8 jam, 6 jam karena aksesnya sudah bagus toh. Ini kan jauh jaraknya kalau seumpama ada
Iya. Ada kasus lah, ada apa sana? Kebetulan di sana memang ada apa ya, Polsek. polsek. Hmm. Rata-rata polsek di sana. Dulu itu polsek itu dia punya wilayah hukum itu luas-luas, luas. Sering berjalannya waktu ada pemekaran, eh, kabupaten, polsek, polres, Ya. ya seperti itulah. Terus setelah dari Dalmas, abang tugas kemana lagi bang? Nah itu waktu saya di Dalmas, kebetulan kami di Dalmas itu, abang waktu itu, seingat abang itu baru 6 bulan. Di Dalmas 6 bulan. Di Dalmas. Kebetulan waktu itu ada peristiwa Hmm. penyerangan pos waktu itu. Akhirnya Itu pos mana, Bang? pos waktu itu ada penyerangan di pos Wasior, Masio, wih, anggota Brimob. Ya, tapi itu wilayah Polres Manokwari sebetulnya, Manokwari, ya. penugasan di sana. Nah, sementara waktu itu polsek-polsek ini kan banyak di wilayah hukum Polres Jayapura waktu itu. Rata-rata kekuatannya minim. Nah, kebijakan pimpinan waktu itu semua Dalmas itu BKO. BKO ke polsek-polsek. Akhirnya kami dilebur. Kebetulan abang 5 orang ini dapatnya di Mambramo. Mambramo Tengah, Kecamatan Mambramo Tengah sebetulnya. Sekarang sudah distrik. Nah, itu masuk di sekarang Mambramo Raya. Sekarang Mambramo Raya. Ya, Mambramo Raya. Luas sekali. Luas sekali. Jadi kalau untuk ke sana waktu itu tuh ya banyak pesan-pesan dari senior-senior yang pernah tugas di pedalaman. Itu kebetulan waktu itu ada yang menakuti kami, ada yang kasih support. Tapi Jadi ada yang baik, ada yang tidak baik. ya artinya sebetulnya pesan-pesan mereka bagus. Iya. Bukan menakuti, tapi rata-rata kan Biar kita mungkin lebih siap. pengalaman. Iya, biar lebih ini siap. mungkin ya, biar Iya, lebih siap. Ya. sudah. Pokoknya nanti kalau kalian di pedalaman harus perhatikan ini nih. Ya, karena mengantisipasi itu Iya. supaya kita tidak lengah segala macam. Ya, karena waktu itu kan masih marak penyerangan-penyerangan, apalagi di pedalaman. Akses bantuan itu agak susah memang. Karena Itu jauh sekali. abang ke sana pakai apa bang? Nah, ini menarik ini. Karena kalau zamannya abang ini akses cuma satu. Itu kapal Martin Day waktu itu. Besar Itu kan bang? kapal perintis, Mas. Oh kecil. Kapal feri, benar-benar kapal feri. Iya, kapal feri ya Ya. kalau di Jadi Jawa. kapal itu kalau ombak itu kita bilang ombak itu bisa menyeberang Palka itu. Karena kan hanya pakai tenda saja. Itu. Kapal kecil. Ya kadang Berapa lama itu? Berarti naiknya di sini bang ya, pelabuhan sini ya? pelabuhan, ya. Kadang di pelabuhan besar, kadang di pelabuhan Porasko, kapal feri. Jadi ya kesannya bagus juga. Maksudnya berkesan lah. Kadang kami ketemu lettingnya abang kan banyak. Ada yang dapat Sarmi, Pantai Barat, Pantai Timur. Ya kadang kami rombongan. Rombongan nanti kita pecah-pecah. Yang turun di Pantai Timur, yang turun di Sarmi. Nah, abang ini yang lanjut. Karena pelabuhan terakhir kayaknya abang punya di Trimoris tapi. Abang punya pelabuhan terakhir? Ya, Trimoris itu Mambramo Hilir waktu itu, Mambramo Hilir. Kalau abang punya Mambramo Tengah itu masih 4 jam. Kami naik Johnson waktu itu. Kapal kecil lagi bang? Bukan perahu Berarti- kecil. Perahu. Berarti itu kayak macam kalau mau dibilang untuk memastikan dia punya keamanan sendiri memang harus personil Polresnya yang terjun ke sana atau dari komunikasi lewat anggota yang pos-pos di sana? Kalau saya sih waktu itu untuk penegakan hukum sendiri di sana kita apa ya mengedepankan itu apa penyelesaian secara adat sebetulnya. Karena begini. Polisi cuma media saja. Ya, kita media, kita rangkul tokoh-tokoh masyarakat di sana. Adapun kalau memang ada satu tindak pidana yang besar,
ya biasanya kami pimpinan langsung minta petunjuk ke pimpinan Polres karena ya minta maaf waktu itu memang untuk namanya ruang tahanan tidak ada waktu itu. Tapi kalau di tempatnya abang kemarin itu waktu di Mambramo memang tidak ada, semua kita bicarakan secara kekeluargaan karena dari pemerintahan kampung di sana juga memang sangat menghormati hukum. Iya. Setiap mereka ada kejadian, jangan. Kita punya polisi ada. Walaupun itu nanti diselesaikan di balai desa. Itu waktu itu. Kalau sekarang mungkin namanya restoratif justice. Bang, ya? Ya, rata-rata seperti itu. Iya, istilah sekarang. Iya. Dan sampai sekarang pun namanya apa ya di Papua sini ya. Adat Pak ya. Ya, adat itu kita tetap junjung tinggi juga. Izin Bang, itu statusnya Abang personil Sabara berarti Pak ya? Samapta? Mungkin cerita singkat dulu. Sabar ya. Coba mungkin kalau dari abang lulus tuh riwayatnya abang sendiri jadi polisi lebih banyak di mana? Dari lulus polisi kemarin. Kalau sejak dari lulus itu yang berkesan sebetulnya di Mambramo itu waktu itu pedalaman. Karena apa? Minta maaf. Kami tamat sekolah. Abang ini apa ya? Tamat sekolah punya pengalaman keluar daripada lingkungan keluarga itu setelah jadi polisi. Coba adik-adik coba bayangkan. Baru dinas 6 bulan. Terus tiba-tiba ditempatkan di suatu tempat yang kita tidak pernah bayangkan. Saya waktu tiba pertama kali di Mambramo, itu kami tiba jam 4 sore. Jam 4 sore dan kami harus siapkan Segala BBM perangkat. waktu itu 80 liter. Abang yang siapkan? Iya kami. Oh. Kami beli mandiri. Oh gitu. Ya, karena apa? Dari pihak pemilik Johnson ini tidak mau. Mereka tidak mau antar kami kalau tidak ada BBM yang mereka pakai untuk naik turun. Ya. Artinya stok mereka itu hanya untuk ngantar. Iya. Nah, mereka harus balik, ini harus butuh BBM dan waktu itu susah. Dan memang kami sudah siapkan barang itu dari Sarmi. Nah, itu untuk bekal kami untuk naik Johnson ke tempat abang waktu itu di Kasunaweja. Nah, begitu abang tiba, dalam perjalanan itu kan abang tiba di Kasunaweja itu jam 9 malam. Itu gelap, tidak ada akses penerangan, pelita saja. Cuma dalam perjalanan itu kan mulai dari sore sampai dapat gelap. Coba bayangkan, yang kita ingat ini keluarga. Iya. Kita di atas, kita 4 jam loh di atas perahu itu. Perahu Johnson ya? Perahu Johnson. Dalam kondisi gelap gulita, namanya Sungai Mambramo yang besar itu kan ada kayu hanyut, apa segala macam. Ya pasti perasaan kita was-was. Jangan sampai Johnson ini dia tabrak kayu besar, kemudian terbelah dua. Ya itu yang kami bayangkan dulu. Dan arusnya pasti keras, Pak. Keras, deras. Jadi abang berpikir, ya Allah, keluarga yang di perahu itu keluarga. Saya kok bisa sampai di sini tuh loh. Makassar, Sulawesi Selatan. Iya. Sulawesi Selatan, Saya bisa Papua tiba di baru sini. pedalamannya lagi. Tapi ya itulah namanya kita ya, resiko, dan itu harus dijalankan. Dan abang enjoy saja. Termasuk abang punya teman-teman 5 orang. Kami kan mutasi waktu itu kan 5 orang. Satu letting? Ada yang sama-sama dengan abang ke Mambramo juga? Senior 2, letting 3. Oh. Letting 3, jadi abang Sardi Yusuf waktu itu, letting 18, kemudian abang Lutfi Salim, saya sendiri, kemudian letting saya Leo Wader, kemudian Ali Irfandi ini sekarang di Sentani, Leo Wader di Sarmi, kemudian saya sendiri di Poresta, abang Sardi Yusuf sudah pulang kampung ke Ternate.
Abang Lutfi ini masih sampai sekarang masih ada di Mambramo. Dari 2001. Dari sama-sama dengan apa? Ya, 2001 itu beliau sudah di sana sampai sekarang. Jadi 5 personil yang waktu itu mutasi itu semuanya ke Polres Jayapura itu. Iya, jadi kami kan di Dalmas waktu itu. Di Dalmas. Di Dalmas. Berarti abang tetap organik Dalmas waktu itu bang ya? Kami organik Dalmas. Cuman ditugaskan ke sana, ke Mambramo gitu Waktu toh bang? kami dikasih arahan itu, perintahnya kami itu ngepos. Ngepos. Ya, ngepos. Ada pospol berarti sana bang ya? Sebetulnya bukan. Bukan pospol. Bukan pospol. Kita backup Dalmas, backup Polsek. Nah, minta maaf karena waktu itu dulu masih Polsek ya. ya, karena waktu itu Polsek itu personilnya hanya 3 orang. Polsek ini bang? Polsek. Polsek Sarmi. Bukan. Polsek Mambramo. Mambramo. Rata-rata Sana itu seperti semua masih Polsek ya. Polsek Iya. Sarmi, Polsek Mambramo. Nah, abang punya Polsek ini di lingkungan senior-senior, lingkungan Polresta sendiri itu disebut bahwa Polsek yang tidak ada dalam peta. Kan ada itu Iya. peta wilayah. Ah, Oh, Polsek Muara Tami di sini, Polsek AB di sini. kelihatan lah titiknya. Kelihatan. Polsek Mambramo Tengah, kemudian Dabra, Mambramo Hulu, Mambramo Hilir. Itu enggak ada dalam peta. Nah itu. Tapi mungkin waktu itu karena apa ya? Ada distrik, ada kecamatan. Ya mau tidak mau dalam struktur Harus pemerintahan itu kan harus ada. Iya. Ada polsek. Walaupun personilnya ya itu. Nah ini bang, setelah abang naik perahu itu bang, nyampe di lokasi menuju ke polseknya itu jauh bang? Berapa ya? Cukup lumayan sih sebetulnya. Karena dari dermaga itu ya mungkin ada sekitar 200-an, 300-an. Lebih malah mungkin. Polsek Mungkin itu yang sekarang jadi Polres kan bang? Kalau sekarang yang saya dengar itu sempat dulu di Kasunaweja. Tapi informasi yang abang dapat sekarang itu dia sudah pindah ke Burumeso. Oh, sudah pindah Itu lokasi. menyeberang. Karena ibu kotanya, informasinya ibu kotanya di Burumeso. Mambramo Raya ini. Mambramo Raya. Mungkin nanti bisa kita selipkan lah di Ya. map tuh posisinya nanti kita selipkan di video Atau nanti. siapa tahu mungkin adik-adik mau ajak abang ke sana, ya sekaligus reuni abang ke tempat tugas pertama. Terlalu jauh. Kalau sekarang ada belum ada akses pesawat bang ya, masih tetap kapal bang ya? Kalau akses pesawat dari dulu ada. Oh dari dulu ada. Dari dulu ada. Ke Mambramo. Karena ini Polsek di depan itu lapangan pesawat. Oh. Pesawat misionaris, Advent tuh yang kecil-kecil. Pesawat kecil yang untuk Ya, bawa yang Obama. muat 5 orang, 7 orang. Iya. Itu. Makanya dulu waktu pembagian mutasi kita pindah ke sana itu senior-senior itu yang pernah tugas di sana. Iya. Kayak Abang Arno. Pak Arno yang di Polsek Heram. Ya, itu kemudian Abang Erik yang sekarang sudah AKP nih. Kan sudah di sana itu ada pesawat. Setiap 2 bulan sekali ada pesawat, tapi itu cuma numpang lewat. Aduh, saya bilang aduh gimana nih. Bang, berarti waktu pemekarannya Ule-ule Sarmi Mambramo tuh banyak anggota Polres yang nyangkut di sana ya? Banyak. Ya itu juga minta maaf. Ya itu juga sebetulnya yang membuat abang, wah ini kalau pemekaran Sarmi berarti abang sudah tidak bisa pindah ke kota. Apalagi Sarmi dan Sentani, ya kalau masih di Sentani masih bagus lah satu darat. Tapi waktu itu pemikiran itu memang ada. Nah kebetulan waktu abang punya junior satu polsek sakit, terus ditawari, kamu sudah lama di sana, tidak ada niat untuk pindah ke kota. Nah, waktu itu abang sampaikan kalau pindah
saya siap saja Komandan. Karena dari dulu saya tidak pernah minta ditempatkan karena takut yang sampai saya minta di tempat tersebut saya tidak mampu. Tapi kalau perintah saya laksanakan. Nah waktu itu abang tidak minta kemana-mana. Tiba-tiba mutasi keluar, abang di Samapta. Sabara Polres. Sudah. Kebetulan waktu itu Pemekarannya tahun berapa tuh Bang? ya, Pemekarannya tahun berapa? pemekaran itu mungkin sekitar 2005-2006. Oh. Karena abang pindah itu 2004 Desember. Itu bersamaan beberapa kabupaten? Kayaknya tidak sih. Dia bergilir Tidak ya? bergilir. Itu lumayan Bang ya, 2001 sampai 2004 Abang di sana. Ya, itu kisah banyak sebetulnya. Itu kisah banyak, kalau mau diceritakan panjang. Sempat dengar yang abang dijuluki apa? Polisi gila itu, jalan 30 jalan kilo. 30 kilo. Ya itu sebetulnya jadi apa ya, cerita, kisah tersendiri sebetulnya buat keluarga sebetulnya. Tapi sampai senior begitu saya pindah dari Mambramo ke kota, ketemu dengan senior teman-teman yang dulu masih di Dalmas, gabung lagi. Kamu polisi gila. Ternyata kisah itu mereka dengar. Kisahnya itu gara-gara abang jalan kaki dari Polsek itu ke perusahaan itu hampir 30 kilo. Jauh. Kenapa itu Bang? Kenapa kok bisa? Itu dia. Awal mulanya Bang, awal mulanya. Lucu sebetulnya. Itu tahun berapa Bang? Tahun berapa? Itu 2004 sudah. 2004. Desember tuh. Desember. Menjelang tahun-tahun akhir. Pindah. Iya. Mutasi. Desember. Jadi abang waktu itu kan ceritanya ini dulu sempat ada penyerangan waktu itu. Ya. Penyerangan. Masih marak Bang. Ya, penyerangan waktu itu di Polsek Sarmi waktu itu. Sudah. Akhirnya apa? Kami waktu itu yang naik, baik teman-teman yang Natalan, semua kami perintah pimpinan, semua anggota yang turun waktu itu diwajibkan harus naik. Akhirnya hari ini hari raya, besok sudah langsung berangkat. Nah, begitu sampai di Trimoris, karena minta maaf karena teman-teman ini punya keperluan, jadi saya naik ke Polsek, sementara satu teman ini ke perusahaan. Dia bilang nanti saya nyusul. Ya sudah. Kemudian berjalan, teman senior saya ini yang awalnya ikut sama-sama dengan saya ke atas, itu kan saya kebetulan waktu itu kan tinggalnya di kediaman Kapolsek. Nah, kemudian di samping kediaman Kapolsek itu ada barak-barak, ada kantor, kemudian barak-barak. Nah, kebetulan senior saya ini tinggal di barak-barak itu. Saya tengok, ini kok lampunya enggak nyala, kan waktu itu masih pakai pelita. Ini kok gelap, kemana nih? Akhirnya saya panggil lah adik-adik di komplek, kebetulan mereka tetangga. Julius, coba lihat. Pak Willy di sebelah, kok pelitanya enggak nyala, kalau tidak ada ambil lilin di sini. Bang, aduh, beliau ada turun tadi dengan speed lagi. Abang tidak tahu? Abang tidak tahu, akhirnya mulai dari situ abang sendiri. Sendiri di pos. Sendiri di Polsek. Yang terbayang apa? Yang terbayang pesan-pesannya senior-senior dulu. Sebelum mutasi itu, sebelum berangkat ke Mambramo, terbayang, waduh, ini saya sendiri. Ini kalau ada apa-apa, wah saya jadi sasaran. Masalahnya, setahu saya, ya minta maaf, abang sendiri waktu itu yang pendatang. Rambut lurus di tengah kampung, ya perasaan was-was pasti ada. Tapi selama abang tugas 4 tahun di sana, masyarakat Mambramo saya acungi jempol. Itu sampai saya waktu itu punya orang tua angkat di sana.
Di Mambramo di sana. Mambramo. Nah, orang tua angkat sampai kasihan beliau almarhum, sampai adik-adik itu sampai sekarang masih Komunikasi, Bang. masih komunikasi, ketemu. Mereka itu di Polimat, Jalan Naik Kodam itu. Oh, di sini. Di sini mereka. Oh. Mereka. Abang punya orang tua angkat itu namanya Bapak Ruben. Bapak Ruben Bilasi. Nah itu ya beliau salah satu tokoh Di sana. Mambramo waktu itu. Sampai anak-anaknya, ibunya, istrinya beliau itu paling sayang sudah. Nah, saya lanjut. Jadi waktu 2004 itu sampai abang apa ya, dijuluki gara-gara 30 kilo itu jalan kaki, nggak tahu lah 30 kilo ke 40 kilo abang kurang tahu karena jauh sekali. Jadi waktu itu kita kan komunikasi dengan teman-teman itu baik ke Polsek ke Polres itu kan pakai radio, Iya. radio Kacina. Nah waktu itu akses apa ya untuk komunikasi untuk menghidupkan alat itu kan hanya pakai solar cell. Oh, sudah ada ya, Bang, zaman itu ya? Ada solar cell. Oh, Jadi kita tiap hari itu cas dulu berarti. cas. Setiap pagi tuh cas, pakai aki, solar cell cas. Sudah. Hanya pakai untuk hidupin radio saja. Karena kita lapsit itu kan 2 kali. Pagi sama sore jam 4. Semua mengudara. Pokoknya dari Polres itu dulu masih telematika. Iya. Nah, sudah absen Sakura kalau tidak salah itu. Iya. Sakura 00 panggil dulu abang punya Polsek itu call-sen itu 16. Trimoris 18 kalau tidak salah. Sudah. Panggil absen semua. Nah, jadi dari Polres sampaikan Taruna, kami catat. Nah, singkat cerita, Desember itu abang kontak, abang punya teman. Oh tidak. Oh iya. Selesai Natalan sudah itu. Iya. Itu yang Jelang tahun baru. warga ini menjelang tahun baru nih. Siang pagi itu saya kontak teman yang di perusahaan untuk jemput saya di Lokbon Baru. Jadi Lokbon Baru itu sudah dekat dengan Kasunaweja. Jadi Kasunaweja, Lokbon Baru, perusahaan, Lokbon Lama, Polsek Trimoris. Dan itu jaraknya lumayan. Lumayan mas, itu sudah. Akhirnya teman ini, saya panggil lewat radio, Iya. puskesmas. Ali Irfandi nih. Kawan, sebentar jemput saya di Lokbon Baru kah? Nanti warga kasih menyeberang saya. Maksud saya biar saya gabung dengan mereka. Saya ini kan sendiri di Polsek. Ya biar bagaimanapun gue nggak mau lah saya sendiri. Iya. Sudah jemput saya di Lokbon Baru ya. Udah, iya sudah kawan, nanti saya jemput. Sudah, akhirnya warga kumpul. Orang-orang kampung kumpul ngantar abang ke sebelah menyeberang ya gimana ya mungkin kayak ke sini ke Holteka mungkin pakai perahu itu. Sudah mereka nunggu, saya bilang bapak kakak belum pulang sudah, tidak apa-apa nanti saya tunggu jemputan di sini. Oh sudah deh kalau begitu kita pulang. Rame mereka antar abang itu rame. Berarti ya, sebenarnya mereka tunggu ya abang itu Iya, sampai dijemput. mereka tungguin saya karena ya itu dia waktu Natal bersama di sana itu semua abang punya BAM itu semua saya kasih warga. Saya kasih warga dan ya selama abang di sana memang warga memang ya sayang sama kita nih. Iya. Sampai bapak-bapak, mama-mama di sana itu senang. Sudah keluarga lah intinya. Ya, senangnya karena apa? Minta maaf. Mereka berpikir begini, loh kenapa kalian bisa bertahan sampai 1 tahun, 8 bulan sampai 1 tahun? Kan abang punya rambut segini di sana waktu itu. Tidak pernah cukur, Bang. Tidak pernah. Nah,
Sudah 1 tahun. Ya karena kita ini kan berpikir karena perjalanan saja sebetulnya. Perjalanan 12 hari, waduh bosan juga. Akhirnya sudahlah, kita bertahan saja. Iya. Bertahan. Nah, itu yang warga di sana senang. Mereka sampaikan bahwa anggota-anggota yang sebelum kalian, itu mereka itu naik, itu mereka tidak, begitu turun tidak naik. Itu tinggal tunggu mereka nama pindah, tidak ada. Tapi kami heran dengan kalian punya rombongan ini. Maksudnya yang mutasi ke 5 sana orang itu, itu. kalian kok bisa betah di sini? Nah itu. Nah sudah. Waktu itu mereka ngantar abang ke Lokbon Baru, saya tungguin. Akhirnya semakin lama siang itu saya bilang sudah, kakak, mama, bapak dorang pulang sudah. Biar nanti saya tunggu teman di sini. Udah, mereka pulang. Abang tunggu teman ini sampai siang, sampai hujan. Itu saya berteduh di bawah pohon. Mana ini teman-teman ini. Kok tidak ada? Akhirnya apa? Saya paksakan jalan. Hujan deras. Itu abang pergi bawa bekal nggak, Bang? Ya bawa. Apa aja? Bawa bekal. Jadi waktu itu abang pakai, ya dulu kan kita pakai ransel Korea itu. Iya. Pakaian, terus abang punya bekal rokok surya 5 slop. Terus paha kasuari, warga kasih. Bang. Ya. Dikasih warga, Bang. Oh iya. Warga berburu dia, Bang. Warga berburu waktu apa? Sama-sama sih sebetulnya. Nah, kita sama-sama waktu mau Natalan bersama itu. Jadi warga berburu itu mereka pakai alat tradisional, panah segala macam. Mereka berburu sama-sama 3 hari. 3 hari berburu. Baliknya dibawakan lah, Abang. Ya, Suari. 3 hari berburu dengan maksud mereka supaya kita bikin acara lah. Oh gitu. Nah, hari pertama sebetulnya bisa dapat itu babi liar tuh. Iya. Babi liar. Tapi mereka tidak mau karena abang kan muslim. Mereka tahu. Dia bilang tidak ada. Mereka pikirkan juga Mereka itu, Bang. berpikir. Nah itu yang sampai sekarang itu kalau berbicara soal orang asli Mambramo Raya, orang Kasnaweja, saya punya orang-orang tua di sana, saya salut. Saya salut. Ya, mudah-mudahan mereka bisa lihat. Iya. Dan kalau sampai sekarang pun masih ketemu, ya mereka seperti itulah. Iya. Nah waktu itu hari pertama sebetulnya babi itu banyak. Tapi mereka nggak mau. Mereka beralasan bahwa kami harus cari adik punya. Berarti yang harusnya mereka 1 hari, mereka bela-belain pergi 3 hari hanya untuk carikan abang. Abang punya. Karena itu tadi mungkin menghormati abang yang bisa stay di sana sendiri waktu itu. Nah, sudah akhirnya hari ketiga itu tanggal 30 itu. Mereka bawa kasuari besar ke polsek. Saya bilang, aduh kakak. Kasuari itu kan segini, lebih tinggi, Bang ya? Kasuari itu besar. Nah, kalau yang bulunya masih coklat kayak begini itu masih muda. Tapi kalau sampai sudah hitam dengan leher biru itu sudah tua sekali itu. Dan tinggi sekali, Bang ya? Tinggi sekali. Dan satu paha itu kayak paha sapi juga. Jadi waktu itu mereka bawa 1 ekor pikul itu, taruh. Aduh kakak, terlalu banyak sekali. Kakak saya ambil ini saja sudah. Paha 1 sama dia punya usus. Ususnya malam itu saya bikin sup. Saya bikin kan banyak di pinggir polsek itu. Di sana Mambramo itu tanah paling subur sudah. Berlimpah. Iya. Mau bikin apa saja. Pernah makan sayur bambu? Bambu pernah? Yang Seperti muda apa? tuh, Bang? Yang muda? Itu sayur rebun. Oh, rebung. Terus? Sayur bambu. Sayur bambu itu 4 meter, Mas. Wah. 4 meter. Jadi kita ini potong bambu, wah ini masih lembe ini. Kita iris. Bambu, Bang, bambu. Bambu, karena begini. Di sana itu kan tanah paling subur. Iya.
tanam singkong, pucuk itu daun baru muncul 3 itu besok pagi tidak ada. Babi liar banyak. Oh, Nah, sudah dimakan lah Bang. Udah sama- dimakan. Karena kita bosan makan jantung pisang. Jantung pisang, super mie. Kalau tidak super mie campur sarden. Itu makanan sehari-hari. Asyik hari itu saya dengan senior itu keliling. Dapat pohon bambu. Rebun itu kan kecil-kecil. Iya. Ini dapatnya 4 meter. Wah, komandan, kayaknya nih masih bisa dimakan ini. Minum dulu. Saya minum dulu. Bambu. Sayur bambu. Itu nggak keras kan Bang? Ya sebagian itu keras. Yang Iya. ya kan itu kan hijau, kuning toh. Hmm. Sudah yang kuning-kuning itu kita iris. Oh berarti dia ujungnya masih kuncup? Ya. Oh. Enggak, tapi kan Iya, tapi sudah tinggi, tapi sudah ujungnya muncul batang-batang. Tapi kita ambil yang paling bawah. Heeh. Itu lunaknya itu. Iya, yang lunak. Lunak. Oh, kemudian ini masih bisa nih. Ya sudah, potong. Sudah. Bikin sayur. Bikin sayur. Ya itu. Jadi tugas kita di sana itu kerja. Tiap pagi tuh kasih naik bendera. Rebus air, bikin teh. Kemudian kami bakar singkong. Untuk sarapan itu. Singkong bakar itu enak, paling enak sudah di sana. Iya. Singkong bakar. Selesai itu nyalakan radio, lapsit. Sudah selesai itu terserah mau kemana. Mau mancing, storm ikan. Itu Dan situasinya aman-aman aja Bang ya? aman, di sana paling aman sebetulnya. Iya. Hmm. Itu mohon maaf Bang. Abang pakai dinas di sana atau? Jadi begini. Namanya ya sebetulnya kita harus pakai dinas. Iya. Ada sebetulnya kita punya, tapi keseharian kita ya karena kita berbaur dan Pakaian biasa ya? warga juga tahu bahwa kita ini aparat, ya sudah kita berbaur dengan apa adanya. Makanya bisa rambut sampai. Iya, rambut segini. Nantilah saya kasih tunjuk foto saya. Iya nanti kita kasih Ya. cuplikannya Bang ya. Spill foto-foto lama. Itu. Kemudian setelah saya dapat Pak Kaswari itu tanggal 30 itu 31 enggak, tanggal 30 sore ke pagi gitu. Saya kontak ke perusahaan. Pakai radio puskesmas, panggil teman ini. Masih tanya teman ini. Ya. Posisinya Kawan di mana? jemput saya besok. Besok jam 9 kah? Jemput saya di Lokuan Baru. Sudah. Oh iya kawan, iya. Sudah. Yang tadi tuh warga antar saya suruh mereka pulang, selesai. Hujan. Saya jalan kaki, saya bawa bekal tuh. Iya. Pakaian, ransel isinya pakaian, Pak Kaswari, rokok 5 slop. Ayam 2 ekor saya gantung. Ayam Bang? Iya, ayam saya di polsek. Maksud saya bawa untuk teman-teman yang di Iya, perusahaan. iya. Ya kan, sudah. Untuk bekal. Untuk bekal kita malam tahun baru toh. Kan sebentar malam Ayamnya mati Bang? hidup. Ayam hidup Abang ini gendong? saya bawa nih. Saya gantung. Udah jalan. Jalan. Ini kok sampai siang nggak ada, hujan deras lagi. Saya pakai sepatu laras. Heeh. Itu sampai saya buang. Saya buang karena penuh lumpur toh. Tanah merah susah. Karena berat, saya jalan dengan kaos kaki saja. Jalan hujan. Nah, akses itu kan abang sudah biasa lewati. Iya. Karena waktu kita pengamanan di perusahaan itu kan kadang kita ikut sopir trek. Survei, ikut mereka daripada kita bosan di pospol, kita ikut jalan. Nah waktu itu abang kepikiran begini, gunung di sana kan luar biasa. Jadi kalau macam dapat turunan, abang tidak senang. Malah abang, Tuhan. Bukannya menderita di naik Bang ya? Iya, karena apa? Setelah turunan itu pasti tanjakan begini. Itu yang bikin setengah mati. Sampai aduh.
Sudah. Ya itu sudah yang abang pikir mungkin sekitar 30 kilo, 40 kilo sudah itu. Nah, singkat cerita, abang jalan sampai maghrib. Gelap. Sampai maghrib. Sampai maghrib. Nggak tahu lah itu setengah perjalanan kah, atau lewat kah, atau kurang, abang kurang tahu. Jadi begitu dapat maghrib, abang sudah, saya nginap, sudah nggak bisa lagi nih. Hujan tapi bulan terang toh, terang di sana. Sudah paha kasuari itu abang sudah kasih keluar. Bikin api, abang bakar, abang iris, bakar kayak sate, bakar sate itu. Tapi abang punya hati macam ingat abang punya ibu almarhum. Abang bilang, aduh, mama masa kau punya anak ini tahun baru di tengah hutan. Waduh, akhirnya yang tadi sudah lemes, semangat, muncul semangat lagi. Gara-gara ingat ibu. Gara-gara ingat ibu. Sudah saya menyimpan, saya jalan lagi. Tapi saya jalan ini bulu-bulu sampai nih. Itu muncul suara doser. Nah, suara doser itu kan biasanya kalau ada karyawan lembur. Sudah. Karyawan apa ya? Karyawan perusahaan itu kan perusahaan toh waktu itu Kodeko alias Mandiri. Oh, Kodeko ya? Iya. Sudah jalan. Hilang lagi, saya berhenti. Abang nunggu suaranya? Iya, saya bilang aduh. Ya minta maaf sekali karena ya namanya kita anggota masuk hutan sendiri. Yang kita takuti kan itu tadi. Jangan sampai kita ketemu dengan masyarakat yang berseberangan dengan kita toh. Dan memang informasi selama kita di polsek di perusahaan itu kan mereka ada sebetulnya. Nah, abang sudah tidak berpikir jernih. Abang bilang ya minta maaf. Iya, karena situasi ya. Abang ini ya artinya begini. Abang ini kan bawa alat negara. Iya. Kalau toh mereka berarti abang bawa senjata juga bang, lengkap? Bawa, karena begini. Di sana sih karena nggak ada orang di pos, nggak mungkin kita tinggalkan. Nggak bisa, bang, ya? Karena begini, kita anggota semua di sana itu dibekali memang. Masing-masing pegang satu pucuk. Masing-masing pegang. Ya, abang punya istri pertama itulah. Jadi setiap anggota pasti pegang. Moser itu ya? Moser. Iya. Dari pendidikan hanya pisah sementara saja sampai di pedalaman tugas dapat lagi Moser. Ya tapi terawat kita rawat sekali kita punya senjata di sana. Udah ambil jalan. Ya abang sempat kepikiran jelek. Jangan ketemu kah. Kalau terus ketemu terus dirampas, ya saya nggak bisa apa-apa. Nyawa pasti nyawa. Yang kepikiran hanya ya mudah-mudahan saya pulang dalam keadaan selamat ya. Itu. Tapi alhamdulillah aman di sana. Nah, sudah lanjut cerita. Begitu suara doser muncul, hilang. Ya setiap abang hilang itu abang berhenti istirahat. Tunggu sampai muncul lagi. Berarti abang patokan doser itu bang? Iya. Doser itu ya bang? Iya, karena abang berpikir bahwa pasti mereka lembur. Iya. Karyawan pasti lembur karena ada suara doser. Udah. Kalau hilang, abang capek misalnya toh, sudah abang berhenti, isap rokok. Kalau haus, ya sekarang mau cari kali susah. Sendiri bang, sendiri di tengah hutan. Abang mau cari kali, ya nggak tahu lah kali sebelah mana, kita hanya ikut jalan-jalan perusahaan. Ya sudah, bekas ban mobil itu, ya warnanya kayak warna kopi Nescafe itu. Abang punya bekal air tanah. Iya, air tanah merah itu. Minum itu. Ya mau bagaimana? Bismillah saja. Situasi abang minum. Nah mulai suara doser, suara muncul lagi, abang jalan lagi. Sampai abang rasa senang sekali itu karena tiba-tiba dari kejauhan itu abang lihat lampu cahaya besar.
Abang itu kayak kalau di sini kayak lihat kodam gitu. Iya. Waduh, itu perusahaan sana itu. Wah, abang senang. Oh, berarti sudah dekat. Sudah, itu yang abang semangat terus. Jalan. Cuma ya di sana hujan deras, tapi kondisi tetap bulan terang. Jadi masih ada yang cahaya nyinari, jalan itu kelihatan, sudah jalan. Nah, begitu dapat di sana, itu kan perusahaan, ujung kampung, terus kali besar. Nah, di kali besar itu yang biasa kita paham itu di situ terkenal buaya besar. Nah, abang itu di sebelah kali itu. Abang harus nyebrang. Harus nyebrang hari itu. Abang, aduh, sampai. yang tadinya semangat, Down langsung. down. Saya bilang, Tuhan, Buaya ini sebuah... Aduh, saya dimakan buaya sudah ini. Abang sudah, aduh, bagaimana ya? Tapi mau tidak mau, abang harus ke sebelah. Ya, ibaratnya kayak film-film Rambo lah. Iya. Udah, Moser, ransel, sudah. Jadi air itu segini sudah. Kita tabrak arus. Karena kalau tidak ya pasti kita hanyut. Itu abang pegang Menyeberang itu sambil berdiri. Ya abang pikirnya yang sampai kepala buaya abang injak. Itu. Dan minta maaf. Abang ayam 2 ekor itu ya scuba. Terendam. ayam juga renang, ya. Ayam renang. Iya, seandainya ada apa ya? Buaya kayaknya dia makan ayam dulu. Itu lagi. Sudah, begitu sampai di sebelah, Pasti prinsipnya abang bilang tuh, kalau dalam air buaya dia tidak bisa makan. iya. Dia nggak bisa Buaya buka kan mulut, tidak bisa buka mulut. Dia tutup mulut aja, cuma aduh. Ini siapa yang jaga kepala nih? Sudah, akhirnya ke sebelah, ketemu dengan adik-adik di kampung Burumeso itu. Ketemu. Kakak dari mana? Kakak dari sebelah. Minta tolong kak. Oh, ke pos, panggil ini, kasih tahu abang teman-teman kak. Bilang, abang ada di kampung. Sudah. Itu ke teman abang masih jauh jaraknya? Jauh lah, jauh. Ujung kampung, mana ya? Lumayan jauh lah. Aksesnya bang? Aksesnya Jalan kaki. jalan kaki. Oh. Jalan kaki, jalan perusahaan, tetap jalan perusahaan. Jadi Jalan perusahaan berarti mobil bisa bang ya? mobil bisa. Ya, cuma ya itu mereka jalan kaki ke sana kan di kampung toh. Sudah ke sana, teman datang pakai mobil kepiting. Mobil kepiting itu apa? Mobil apa ya? Mobil loader yang biasa ngangkut kayu, kayu logging itu. Yang untuk ini, angkat-angkat kayu. Angkat-angkat kayu itu, mobil kepiting. Kita panggilnya mobil Mirip-mirip kepiting. doser, tapi dia bukan doser. Itunya dia kayak pegangan. Oh dia khusus untuk ngangkat kayu aja? Iya, dia jepit. Jepit kayu saja, kasih pindah. Nah, sudah teman datang. Ya mungkin karena emosi, saya ancam. Kurang Ini masalahnya jalan ini saya jalan kaki 30 kilo pak. Itu sebenarnya dia sudah connect tuh dengan abang. Abang sudah bilang di sana kalau jemput di mana namanya tadi itu bang? Lokbon Baru. Lokbon Baru. Lokbon itu dermaga. Dermaga perusahaan untuk Isi BBM. enggak, Lokbon itu untuk dermaga biasa tongkang sandar, kayu-kayu naik di tongkang itu untuk ekspor. Teman abang terus gimana bang? Teman abang datang. Saya ancam kurang ajar kalian. Saya tunggu di Lokbon Baru. Jadi dia, aduh kawan, minta maaf. Kita tunggu kamu di Lokbon lama. Jadi lawan arus. Oh beda jalur bang? Beda. Saya bilang, aduh ini bagaimana nih? Sudah karena saya marah, saya usir mereka. Sudah, jadi anak kampung tadi ini pikul abang puransel nih ke perusahaan. Kebetulan kita punya pospol itu kan kontainer. Kontainer terus disambung dengan papan dan segala macam, terus dibuat dapur. Jadi macam ada kontainer, terus ada rumahnya sedikit itu dapur. Sudah, abang begitu tiba di dapur, abang buang ransel.
Terus teman ini semua diam. Jadi di sana teman itu anggota polsek 2, terus ada masyarakat sekitar 3 orang kali 5 orang. Mereka yang cari gaharu. Mereka ngumpul di situ. Sudah. Saya bilang itu ransel saya, di situ ada paha kasuari, ada ayam. Terserah kalian mau bikin apa, saya mau tidur. Jangan ganggu saya. Udah. Capek jalan kaki. Itu jam 11 malam. Dari jalan dari siang Iya, sampai jam 11 malam. 11 malam. 11 malam. Saya ingat. Sudah, saya mandi, saya tidur. Begitu jam 12, ada yang toki lonceng lah. Teman ini yang tadi takut mungkin karena saya marah, dia kasih bangun. Kawan, bangun. Selamat tahun baru ya. Udah marah kan. Sudah. Oh, itu pas tahun baru, Bay. Tahun baru. Makanya saya mati-matian. Saya nggak mau tahun baru di polsek. Apalagi tahun baru di tengah hutan. Sendiri lah. Sendiri. Minimal di perusahaan lah. Wajar abang langsung ingat orang tua itu. Ingat orang tua. Tapi ya itulah. Yang paling ini, saya tanya mereka. Loh kenapa karyawan lembur? Saya cari-cari nggak dapat. Dia bilang, teman ini yang jaga nih si siapa? Sari Yusuf. Ih, kok gila kah? Karyawan su libur 1 minggu yang lalu su berangkat ke Biak dan Serui. Jadi itu tidak ada suara, harusnya tidak ada suara itu. Tidak Bang. ada. Doser itu. Minta maaf. Doser di pinggir-pinggir jalan itu kan banyak. Merinding betul. Ya, kami anggota di sana. Ya, artinya apa? Sambil belajar. Abang ini, abang begini bisa bawa doser. Yang abang tidak tahu bawa itu hanya ekskavator saja. Semua alat kita pelajari Jadi di sampai sana. sekarang tuh abang belum tahu tuh doser Belum itu siapa tahu. yang bawa. Belum tahu. Jadi doser itu, tapi abang nggak sembunyi nggak bisa. Cuma suara doser itu muncul. Nah, saya berpikir begini. Ya mungkin namanya kita ingat orang tua ya. Saya berpikir suara doser ini yang tuntun saya sampai saya tiba di perusahaan. Itu karena begitu saya patah semangat sudah mau Muncul suara itu. Ya. Ingat ibu. Saya ingat ibu. Semangat tiba datang Semangat lagi. muncul, saya jalan kaki, suara doser muncul. Itu. Dan biasanya kami kalau pengamanan di sana, itu kalau suara doser ada, itu pasti yang karyawan lembur. Gitu. Padahal karyawannya semua lagi pulang kampung. Nah saya kaget, teman-teman bilang, mereka sudah 1 minggu yang lalu turun kok. Setelah Natal itu mereka langsung, kan biasanya kan memang perusahaan itu kasih libur, cuti tahunan. Tapi abang nggak curiga itu, padahal dia sebenarnya ngapain juga mereka mau kerja malam tahun baru. Abang bilang kan Iya. lembur, pikirannya kan lembur. Pikirannya lembur ya. Iya, karena begini. Pengalamannya begitu jadi. Karena di sana lembur itu besar. Oh. Besar. Ya, namanya karyawan. Di sana karyawan itu kalau dengan abang perombongan ya, nggak tahu kalau yang lain. Itu mereka berlomba. Mereka sudah gajian sampai 7, 8 waktu itu. Besar itu. Zaman itu Karena 2004. mereka hitungannya pendapatan mereka kan publikasi. Jadi begitu mereka lembur besar. Jadi kalau gajian, misalnya, kamu kasih pasien rokok berapa slop? 1. Abang, ini ada 2 slop. Saling sombong ya. Saling sombong mereka itu. Jadi, tapi bukan hanya saya saja, yang lain. Kita kan satu tim itu 4 orang. 4 orang. Sudah. Saya kagetnya, suara doser dari mana? Tidak ada orang lembur kok. 1 minggu yang lalu karyawan sudah turun. Itu. Saya baru, oh iya. Suara doser ini yang tuntun saya sampai saya bisa dapat perusahaan. Luar biasa. Nah, itu. Itulah. Itu setelah kejadian itu abang balik ke Jayapura atau gimana?
Hmm, enggak, kita Masih tetap stay di sana, masih Bang? stay Cuman di pos perusahaan. itu, perusahaan Nah, itu. jadi waktu itu memang kita di perusahaan sampai tunggu eh, karyawan balik, toh balik kembali ke perusahaan. Kadang kita nebeng kendaraan itu karena kan susah Turun ke kota langsung. turun ke kota. Dan satu barak camp besar itu karyawan tidak ada, hanya kita saja. Keamanan terus anak gaharu, semua turun. Jadi aset itu kita yang jaga. Kita yang jaga waktu itu. Dan itu tugas-tugas akhir abang di atas tuh sudah. Karena setelah 2005 Iya. abang bilang mulai Iya, sudah Betul. pemekaran ya. Nah, oh iya, berarti begitu selesai dari sana, abang balik ke Polsek, teman-teman semua naik, yang teman-teman Nasrani semua selesai Natalin, mereka kita kumpul kembali di Polsek. Nah, waktu itu ada yang sakit, abang bawa turun. Waktu itu ditawari mau pindah tidak. Saya bilang, kemudian saya kalau diperintah saya laksanakan. Saya waktu itu ditawari ke Polsek AB. Cuma saya hanya ngomong, saya ini masih senang di tempat yang ramai, Komandan. Maksudnya saya, ya namanya kita masih jiwa muda toh. Iya. Masih Bribtu waktu itu. Bribtu junior. Nah, betul. Mau ditawari ke Polsek, aduh dulu namanya Polsek dulu, aduh duduk bosan, anggota sedikit, ya kita yang rame-rame lah. Akhirnya pindah Samapta, kemudian abang dikasih surat perintah jaga bank. Nah, jaga bank 8 bulan, terus jaga tahanan abang lama. Itu. Setelah jaga tahanan baru masuk ke UPS. UPS itu apa, perintis ya? Perintis dulu. PS. Kalau sekarang Patmor ya? Beda ya? Beda ya? Sama Beda ya? sebetulnya, cuma Patmurnya kan ngepos. Ada pos. Oh. Kalau dulu tidak, unit perintis itu. Oh, itu di bawah Samapta, Bang? Samapta. Dan sampai sekarang pindah ke Japsel. Abang setelah di UPS 2006 kah? Abang pindah ke Propos. Abang lama di Propos. Propos Polres, Bang? Polres. Abang lama di Propos. Propos itu sampai Bribka, Kang. 4 tahun juga. Sampai Bribka ya? Iya, abang pindah ke Polsek Japsel itu 2011. Nah, itu dulu juga karena kebijakan pimpinan. Kebetulan Pak Kapolres waktu itu Pak Imam Setiawan, beliau perintahkan supaya anggota yang berdomisili di dekat dengan wilayah Polsek, ya mereka harus ditugaskan di sana. Kebetulan abang dulu tinggal di Hentrop. Ya mau tidak mau abang dipindahkan ke Japsel. Udah gitu. Di fungsi apa itu, Bang, di Japsel? Dulu penjagaan. Penjagaan. Itu. Terus ke Binmasnya, Bang, tahun berapa? Abang ke Bimas dulu waktu 2013, abang sempat ke Bimas. Ke Bimas, kemudian Kapolseknya waktu itu Pak Takamuli. Abang dijadikan Kajaga. Kajaga di penjagaan, tapi masih merangkap. Lama muncul Babingan Timas. Babingan Timas abang waktu itu 2000 berapa ya, Babingan Timas itu 2016 kah? Babingan Timas 2016. Saya baru jadi polisi tuh, Bang. iya kan. 2016 2015 Saya baru jadi dulu polisi. abang di ini Babingan Timas Kayu Pulo. Oh, nyebrang ya, Bang ya? Nyebrang Tahi Mas Roma. Itu sebetulnya lebih dekat dengan KPL. Tapi karena itu masuk wilayah Japsel, waktu itu penempatan abang sebagai Babingan Timas itu di sana. Itu berarti yang bisa nyebrang dari apa namanya itu, Bang, yang itu Bekang punya, Bang ya? Dari sana tuh, Bang?
Iya. Apa namanya? Tanjakan apa namanya bang? WRF. WRF. Dari sana atau bisa Ya, nyebrang? kita ada di sana itu ada ini. Ada ojek perahu. Iya. Ojek perahu. Turun sampai di sana di dermaga ujung itu biasa masyarakat dari Charter Pulau ojek Kosong. perahu itu. Ya, Di sana jadi Babin Kamtimas yang pertama. pertama di sana, Babingan Timas. Gimana di sana bang? Gimana di sana situasi? Boy, di sana bagus. Masyarakat. Kalau di sana kan ada 2 pulau. Nah, kebanyakan kan orang tidak tahu. Tidak tahu. Jadi untuk di kota biasanya kita hanya lihat pulau itu di Kupang, Dok 2. Kita lihat pulau kemudian ada salib besar tuh. Iya. Nah, itu. Pulau Nah, itu Kosong. ya, itu ternyata ada 2 pulau. Jadi kampung Kayu Pulau sendiri itu ya itu kampung adat ya. Terus di belakangnya itu Pulau Kosong. Pulau Kosong tapi berpenghuni, namanya saja Pulau Kosong. Iya. Nah, itu yang tinggali itu mayoritas masyarakat dari Sulawesi Tenggara. Dan mereka di situ tuh mungkin sudah 4 generasi, 5 generasi mungkin. Sudah. Orang lama sudah. Mereka sudah menyatu di sana. Dan abang berapa lama di sana ya? Kayaknya cukup juga karena sempat pemilihan wali kota 1 periode kayaknya. Abang di sana. 1 periodenya wali kota? Iya. Banyak pengalaman yang abang dapat di sana. Banyak. Ya itu dia, abang punya tempat-tempat tugas ini punya pengalaman sendiri sebetulnya. Berarti itu abang tiap hari bolak-balik naik kapal itu? Iya. Bolak-balik naik perahu. Ojek Kapal Ojek lagi, perahu ya. Iya. Ojek perahu naik. Kadang mampir di Pulau Kosong, kadang mampir di Kayu Pulau. Dan Berapa harganya waktu itu? tergantung 5.000. Oh murah bang ya? Murah. Mungkin mereka angkut banyak ya bang ya? Iya. Jadi kita ngantri. Jadi di dermaga itu mereka mereka di sana bergilir sebetulnya. Bergilir. Jadi hari ini kelompok ini yang main. Nah, besok kelompok ini yang main. Jadi ada berapa kelompok ya ojek di situ. Jadi perahu Johnson. Jadi kita naik itu sambil antri. Antri. Nah, gitu. Jadi abang dulu pernah ke seberang ke Pulau Kosong. Balik sudah bisa. Ojek perahu tidak ada. Aduh, saya bilang ini saya motor di dermaga, saya harus pulang. Baru kan dulu abang masih tinggal di Dok 5. Di Dok 5? Dok 5, Macan Tutul. Di dekat rumahnya Pak Arifin itu. Oh, di atas ya bang, naik ke ya. Udah, akhirnya apa? Keliling Pulau Kosong, ketemu pemuda. Udah, antar abang dulu. Mau balik ini tidak bisa ini. Oh sudah bang, kita balik. Gitu. Pernah nggak bang selama tugas abang mungkin nginap di sana atau gimana? Pernah. Jadi abang waktu itu pernah awal mulanya abang nginap di sana itu pemilihan. Nah, kontak suara itu kan kami yang pengamanan itu kan harus melekat. Iya. Nah kebetulan abang dapat sprint itu karena abang babin di sana. Jadi sore itu besok pencoblosan, sore sebelumnya itu kami sudah kawal kota ke sana. Dikasih nginap di Balai Kampung. Udah. Di sana kemudian abang sendiri, abang disuruh nginap, ya itu dia. Warga di sana bagus-bagus. Abang dikasih nginap di kediamannya kepala kampung. Terus kepala kampungnya?
kepala kampungnya ada, Heeh. punya rumah lain lagi. Oh, Jadi kayak macam apa ya? berarti kayak abang lah jadinya Bang ya? Iya, jadi tidak enak. Karena apa? Ya, namanya kita ngepost itu kan punya bekal. Iya. Bawa handuk, bawa sikat gigi, bawa sabun. Abang kaget sampai di sana sudah disiapkan. Mereka siapkan Bang untuk Iya. abang? Ini bapak kepala kampung punya keluarga yang tinggal di belakang rumah yang saya tinggal itu. Heeh. Sampai saya bilang, aduh mama, minta maaf kami ada bawa. Sudah bawa. Dia bilang, tidak apa-apa anak, mama siapkan saja. Sudah, malam itu abang disiapkan teh, pagi belum bangun itu saya ingat sekali. Tehnya, kemudian roti kasur, Heeh. khas orang Papua itu enak sekali, Abang dijamu betul Bang ya? dijamu. Dan yang paling enak itu malam. Abang berapa hari sana ya? 2 hari. 2 hari pertama, maksudnya 2 hari pertama itu abang di sana itu kita tidak tidur dalam rumah. Terus Bang? Tidurnya di para-para di jembatan. Sudah kita langsung tembus langit, lihat bintang. Enak sekali. Terus Sendiri atau? rame, Oh, semuanya di berjejer sana, Bang? nih, orang-orang semua begitu. Sampai saya bilang, kakak, ada abang satu di sana, orang kampung. Kakak, ini orang tidur di luar terapa kah? Terada nyamuk kah? Ade, tong kalau malam begini sudah. Yang penting dia cerah, sudah tong semua di luar. Ada sebentar kok rasa sudah. Ternyata. Jadi mau tidur susah. Heeh. Susah tidur berarti terlewati. Sudah kita nikmati saja. Lihat orang mancing. Mereka bawa kalawai. Kalawai itu? Kalawai itu apa ya? Tombak. Tombak ikan. Kalawai. Kalawainya panjang. Dapat ikan mubara. Pulau kosong tuh. Di kayu pulau tuh. Melimpah Bang ya? Jernih. Abang dulu kayaknya pernah cerita ke saya Bang. Yang masalah listrik di sana begitu Bang. Oh iya. Jadi gini. Abang waktu jadi babin di sana, abang kan abang besar di Jayapura dan tahu bahwa ada pulau di depan kantor gubernur tempat abang sering nongkrong, lihat mantap sekali tuh Iya. lampunya. Nah, abang tahu situasi di sana itu setelah jadi babin. Nah, abang hati terenyuh karena apa? Ternyata di sana listrik itu belum masuk. Listrik belum masuk. Ya, nggak tahulah kendalanya apa. Nah, tapi singkat cerita, saya berusaha. Kira-kira alternatif apa sehingga di sana ada penerangan. Iya. Nah, sudah saya bangun komunikasi dengan warga, termasuk pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda ini kan yang mereka keseharian jadi apa? Ojek perahu ini. Itu ya, ojek perahu ini Bang ya. Jadi kadang kalau kami tidak ketemu di pulau, kami ketemunya di dermaga, kadang bahas itu. Nah, saya tanya, kan mereka kan setiap hari harus beli bensin tuh. Iya. Untuk apa? Untuk genset. Genset untuk apa? Nah, dia bilang, untuk penerangan, kami penerangan. Loh, jadi setiap hari menyala di sana itu genset. Iya, genset. Loh, kenapa tidak pakai genset besar? Nah, dia bilang dulu ada. Kami punya instalasi listrik itu ada. Tapi kamu punya genset dulu ada, rusak. Terus tidak ada upaya. Dia bilang, ya itu genset itu kan besar biayanya. Nah, sudah. Akhirnya waktu itu belum kepikiran. Nah, satu kali waktu saya main ke teman punya rumah
di Kota Raja, teman STM. Sudah, saya main, saya lihat dia punya instalasi itu di terasnya itu ada. Saya bilang ini apa? Kawan, ini solar cell. Oh, kok pakai aki trek? Nah ya itu sudah. Aki besar ini, Pak? Aki besar, aki trek. Waktu itu ada 2 saya lihat. Nah, terus ada apa itu? Inverter. Nah, ya sedikit-sedikit masih ingat lah waktu di STM. Ya. Wah kawan, ini inverter berarti iya itu sudah salah satu komponen untuk solar cell itu dan penerangan. Mulai saya tanya, saya gali. Kawan, ini kosnya berapa sampai bisa misalnya untuk satu rumah penerangan? Waktu itu dia bilang kalau untuk budget 5 juta itu solar cell-nya kan masing-masing kan ada ukurannya. Iya. Kalau hanya untuk penerangan itu bisa 5 lampu sama untuk nyalakan TV, tapi TV yang LED, kalau TV tabung agak susah. Oh gitu. Nah, penjelasannya dia itu saya langsung kepikiran warga binaan saya di Pulau Kosong itu. Karena akhirnya saya ini bangun komunikasi, sharing. Saya cerita bahwa di sana itu seperti ini kawan. Tiap hari dia harus beli bensin 2-5 liter untuk penerangan dari sore sampai malam. Itu pun tidak sampai pagi. Nah kalau dipikir 10.000, 50.000 satu malam. Kali 30 hari. Kan 1.500.000 itu tiap bulan mereka harus keluarkan. Nah, akhirnya Belum lagi ongkos ya apa operator ya? Jadi sebenarnya lebih hemat ya. iya lebih hemat. Makanya saya sharing, kawan, kira-kira menurut kawan bagaimana? Teman kasih saran, sudah begini saja kawan, kalau memang ini saya bantu. Yang penting mereka punya alat ada, bahannya ada, ya kita bantu. Kalau perlu kita punya teman-teman alumni, kita galang mereka supaya kita ya hitung-hitung apa sosial lah. Sudah, dia juga tertarik. Saya bilang saya selama hidup di Jayapura ini, saya ternyata kondisi di Pulau Kosong itu seperti itu. Akhirnya teman juga dia tanggapinya positif. Sudah, oke sudah. Kalau begitu kawan komunikasikan dengan warga. Kalau warga setuju, kita datang sosialisasi ke mereka. Nah, sudah, akhirnya berjalan waktu, saya sharing dengan pemuda, mereka saya kasih pemahaman. Rata-rata warga menyampaikan bahwa kami punya uang tidak ada untuk beli alat itu. Nah, cuma saya kembali lagi, saya kasih semangat mereka, saya bilang, Bapak minta maaf, ini kan Bapak di dalam rumah ini kan ada 5 orang, suami istri, anak 3. Rata-rata mereka sudah sekolah, memang sekolahnya di kota. Dan semua pegang HP. Ya HP ya itu paling tidak 2 jutaan, 3 jutaan kan ada. Ya saya rasa kalau disebut bahwa tidak mampu dengan budget 5 juta, saya rasa tidak mungkin. Karena saya berpikir daripada pengeluaran setiap bulan harus seperti ini, belum lagi kalau gensetnya rusak, pasti harus ada maintenance lagi, biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, cuma kan saya selaku Babin kan hanya menyarankan saja karena tergerak hati itu. Tapi dari pemuda sebetulnya setuju, tapi setujunya di genset besar. Malah mereka bilang, kawan, bagaimana kalau kita jalankan sumbangan ke Polres kah, ke Polsek kah? Saya bilang bisa saja. Tapi ya kenapa harus ke Polres dengan Polsek saja? Mungkin ke instansi paguyuban kan bisa.
Cuma saya kasih pandangan lagi karena kebetulan kami punya alumni sekolah ini kan semua lengkap, Iya. semua lengkap. Sampai kami punya guru-guru STM itu ada grupnya ada. Mm-mm. Nah waktu itu mereka bahas mengenai genset, saya sampaikan begini, genset itu kan harus kita lihat kapasitasnya, Iya. berapa kVA, kemudian dari segi merek, karena kan ini kan jangka panjang. Iya. Nah, saya komunikasi dengan teman saya ini, yang memang dia ahli itu, ya paling tidak harganya ya 100-an lebih lah, 150-an. Nah, untuk mendapatkan budget seperti itu kan sumbangan agak susah. Iya. Nah, kemudian itu yang pertama. Oke lah sekarang teman sampaikan enggak apa-apa. Terserah mereka mau beli model apa segala macam. Yang penting kapasitasnya kVA-nya itu cukup untuk akomodasi dari darat ke sana saya bantu. Itu teman-teman saya yang dari STM sampaikan begitu. Nah, ini sudah ada modal. Cuma di satu sisi lagi saya sampaikan ke pemuda. Nah, sekarang kalau kita adakan genset ini kan harus ada operator. Iya. Ada operator. Nah, Pasti harus ada intensi buat dia. Kemudian kebutuhan solar setiap malam. Nah, untuk memenuhi itu semua, berarti kan harus ada iuran. Iya, belum lagi maintenance Bang ya. Iya, harus ada iuran. Nah, kira-kira dari sekian puluh atau sekian ratus kakak di situ mampu tidak untuk memenuhi itu intensif operasional genset itu. Iya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Nah, alangkah bagusnya kalau masing-masing punya solar cell yang budget 5 juta, itu bisa digunakan sampai 2 tahun. Itu pun hanya mengganti aki saja. Iya. Masa aktifnya aki 2 tahun. Karena teman prediksi jangka waktunya sekitar Iya. 2 tahun itu. Dan solar cell itu kan penyimpanannya walaupun tidak ada matahari, tapi Mendung ada saja. panas, mendung saja itu dia sudah menyimpan. Itu. Itu kayaknya bisa sampai pagi kan pokoknya. Bisa sampai pagi malah. Iya. Nah, itu. Dan itu Sedangkan bisa 5 rumah satu solar cell. enggak, satu solar cell itu 5 lampu. Oh, 5 lampu. Nah, mungkin bisa lebih, tapi prediksi dari teman saya yang saya temui di Kota Raja itu seperti itu. Dan teman saya di Kota Raja itu, dia sampaikan, ini instalasi saya ini semua solar cell. Kecuali AC yang pakai PLN. Jadi mati lampu di kompleks itu yang terang benderang itu dia punya rumah sendiri. Dan solar cellnya dia itu besar-besar, kayak ukuran 1 pintu. Dia taruh di atap, di kanopi itu. Tidak kelihatan, hanya instalasinya saya yang kelihatan. Nah, makanya saya bilang, seandainya mereka bisa laksanakan itu, saya rasa teman-teman juga, malah teman-teman saya sampaikan, Siap membantu. Siap membantu. Dan kami punya alumni itu kan besar. Iya. Malah mereka sempat sampaikan bahwa kita dulu itu pernah memfasilitasi warga yang ada di pesisir Danau Sentani. Mesin Johnson yang pakai solar cell. Wah. Itu. Dia bilang, kawan kita maju, namanya kita bantu orang. Perahu listrik ya. Perahu listrik. Itu. Inovasi. Inovasi. Mahal. Iya. Seperti itu. Jadi kendalanya dulu di sana. Di Pulau Kosong seperti itu. Ya saya selaku Babin waktu itu di sana ya namanya kita hanya menyarankan. Iya. Mereka terima atau tidak ya tergantung dari warga. Iya. Seperti itu. Oke Bang. Ya kayaknya ini karena kita terkendala durasi Bang. Kalau sebenarnya kalau mau digali lagi cerita Abang kayaknya kisah hidup lah Bang. Banyak kan. Mungkin nanti kita akan bikin part kedua kayaknya. Boleh. Kayaknya banyak ini Bang cerita Abang. Banyak. Ya cuman sayangnya durasinya
Kepanjangan. sudah terlalu panjang kayak ini bang. Ini sudah sekitar 1,5 jam. Iya 1,5 jam. Nggak apa-apa. Saya bang terima kasih banyak ini bang. Abang sudah open. Pengalaman hidup. Iya. Mau cerita Dan pengalaman belum tentu pengalaman hidup kita juga abang bisa ke saya. merasakan pengalaman tugasnya yang Iya. sama. Kita masih di tempat yang nyaman saja ya. Tempat yang Itu nyaman. lagi. Ya hitung-hitung abang punya bekal cerita buat keluarga dengan anak-anak toh. Iya bang siap. Iya. Oke mungkin sekian teman-teman untuk podcast hari ini. Kalau mungkin berminat, teman-teman bisa tulis di komen untuk part keduanya. Cerita dari abang saya, Aibtu Zainal Abidin. Oke. Abang, terima kasih, Pak. Terima Oke. kasih banyak, Bang. Siap. Tetap semangat. Siap.